Ini fungsi, kita masuk ke fungsi analitik ya. Sekarang apa itu fungsi analitik? Jadi begini, kita punya fungsi fz ya, kita punya fz adalah fungsi kompleks gitu ya. Nah, kalau dia berlaku PCR ya, kalau dia berlaku PCR maka dia disebut analitik. Jadi semua fungsi yang berlaku PCR ini itu kita sebut fungsi analitik. Nah, masalahnya dia berlaku PCR-nya ini di semua daerah atau hanya di daerah tertentu. Nah, misalkan di FZ ini cuma berlaku di daerah D, maksudnya di daerah kuning ini ya. Jadi ketika Z-nya berada di Z di sini, titik Z-nya di luar D ini ya, misalnya di titik sini atau di titik tengah ini, maka si Z ini tidak membuat FZ-nya analitik. Maksudnya si analitiknya FZ bersifat analitik, artinya FZ berlaku PCR. Jadi FZ berlaku PCR hanya di daerah tertentu. Nah, misalnya FZ ini cuma berlaku PCR-nya untuk daerah di D gitu ya. Maka FZ-nya kita sebut sebagai analitik pada D gitu ya. Hanya pada D analitiknya. Nah, kalau dia FZ-nya ini dia memiliki, misalnya di sini ada di Z sama dan Z0, misalnya FZ ini analitik, artinya berlaku PCR. Nah, kemudian di sekeliling Z-nya ini, di daerah hijau ini yang dibatasi apa? Keliling lingkaran berjari-jari R yang terbuka ya. Ini semua yang di warna hijau ini disebut lingkungan ya. Lingkungan. Nah, kalau FZ-nya analitik di Z0, kemudian analitik juga di semua warna hijau ini, jadi analitik di semua warna hijau, artinya berlaku PCR di daerah hijau ini, maka FZ ini kita sebut analitik di Z0, dan Z lingkungan dari Z0-nya ini, berarti yang warna hijau juga, itu kita sebut FZ-nya menjadi apa? Analitik pada lingkungan Z0. Karena apa? Karena ketika misalnya di daerah hijau ini si FZ itu analitik, artinya berlaku PCR ya. Oke, FZ berlaku PCR di daerah hijau. Nah, daerah hijau ini ada di sekeliling titik Z0. Maka FZ ini bisa kita sebut analitik pada lingkungan Z0 yang dibatasi apa? Yang dibatasi jari-jari R ya. Jadi FZ-nya ini analitik pada lingkungan Z0 yang dibatasi keliling lingkaran berjari-jari R dan terbuka ya. Terbuka artinya apa? Kurang dari R ya. Kemudian fungsi FZ itu kita sebut entire bila apa? Bila dia berlaku untuk semua bilangan kompleks ya. Z berlaku di C, artinya apa? Dia tidak terbatas di daerah D aja, di daerah tertentu gitu ya. Tapi kita sebut entire bila FZ-nya ini berlaku ya. Jadi dengan Z berapapun nilainya, itu masih analitik si FZ-nya. Atau FZ-nya ini masih berlaku PCR-nya. Jadi kalau FZ ini analitik di D aja, maka kita sebut FZ-nya analitik pada D. Tapi kalau FZ-nya analitik di semua Z ya, maksudnya di semua daerah, maka kita sebut FZ-nya ini sebagai apa? Fungsi entire ya. Kemudian FZ gagal analitik.
di Z sama dengan Z0, kalau apa? Tadi kan syarat FZ itu analitik bila berlaku PCR ya. Tentu saja kalau tidak berlaku PCR berarti kita sebut apa? Gagal analitik ya. Misalnya contohnya misal FZ di Z sama dan 0, kita hitung misalnya PCR-nya tidak berlaku, maka itu kita sebut sebagai apa? Gagal, FZ-nya gagal analitik di Z sama dan Z0. Dan titik Z0 ini kita sebut sebagai titik singular. Jadi cakupannya entire ini lebih luas ya, maksudnya semua fungsi FZ ini analitik di semua daerah, kita sebut entire. Tapi kalau dia cuma di daerah tertentu, berarti dia analitik di daerah D tertentu gitu ya. Nah, semua fungsi analitik itu bisa diturunkan, artinya dia bersifat diferensiabel. Nah, kalau dia diferensiabel, otomatis fungsi itu kontinu gitu ya. Contoh ya, misalnya mencari titik singular dari FZ sama dengan Z kuadrat plus 1 per Z min 2. Kalau kita lihat ya, titik singular ini kan dia menyebabkan apa? Titik singular menyebabkan si FZ-nya gagal analitik. Nah, karena FZ gagal analitik, tentunya dia tidak berlaku PCR ya. Karena dia tidak berlaku PCR, maka fungsinya menyebabkan fungsinya tidak kontinu ya. Artinya di sini apa yang menyebabkan FZ ini tidak kontinu? Tentu saja yang membuat si FZ ini tidak terdefinisi ya. Nah, syarat fungsi terdefinisi itu penyebutnya tidak boleh 0 ya. Penyebut tidak boleh 0. Itu syarat apa? Fungsinya terdefinisi. Atau fungsi itu menjadi kontinu bila apa? Penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, dalam hal ini apa yang membuat penyebutnya bisa menjadi 0? Z dikurang 2, berarti yang membuat 0 apa? Z nya sama dengan 2 ya. 2 dikurang 2 kan 0 ya. Nah, maka pembuat 0-nya Z sama 2. Sehingga kita simpulkan bahwa FZ tidak kontinu di Z sama dengan 2 gitu ya. Nah, karena di Z sama dengan 2 ini tidak kontinu, maka titik Z sama dengan 2 ini kita sebut titik singular ya. Yang konsekuensinya apa? FZ tidak diferensiabel ya di Z sama dengan 2. Kemudian ini Z kuadrat tambah 1, berarti yang membuat 0 kan berarti Z kuadrat tambah 1 sama dengan 0, atau solusinya apa? Z sama dengan I dan Z sama dengan min I. Berarti titik singularnya ada 2 ya, ada di I dan di min I ya. Ini juga sama ya, bisa kita sederhanakan bagian penyebutnya ini menjadi apa? Z min 3, Z tambah 3, artinya apa? Dia bisa 0 kalau Z-nya sama dengan 3, bisa 0 juga kalau Z-nya sama dengan min 1 ya. Berarti di sini fungsi yang ketiga ini, FZ ini memiliki titik singular di Z sama dengan 3 dan Z sama dengan min 1 ya. Dan kita periksa apakah dia analitik pada D ya. Misalkan kita punya D daerahnya Z plus 1 kurang dari 1 ya. Tadi kita apa? Kita tahu tadi apa? Titik singularnya di Z sama dengan 2 ya, yang membuat 0 ini. Kalau kita plot di ini sumbu X-nya bagian real, sumbu Y-nya bagian imajiner ya. Maka Z sama dengan 2 ini titiknya di sini kan ya. Titiknya di sini. Nah, maka kita lihat di sini Z plus 1
modulus dari Z plus 1 kurang dari 1, bagaimana grafiknya? Berarti kan Z0 nya sama dan minus 1 ya. Rumusan umumnya kan Z plus Z min Z0 ya. Rumusan umumnya Z min Z0 dan jari-jarinya 1. Nah, di sini plus 1 berarti Z0-nya minus 1 ya. Maka titik pusat lingkarannya ada di Z sama dan minus 1 di sini. Kemudian jari-jarinya 1. Maka titik Z0-nya di sini di min 1, jari-jari 1 kita buat lingkaran. Nah, kalau kita lihat ternyata apa? Daerah D-nya di sini. Kemudian titik singularnya ada di sini. Dengan kata lain, FZ ini analitik di D. Karena di dalam D ini tidak ada apa? Tidak ada titik singular ya. Bagaimana kalau D modulus D-nya, daerahnya modulus Z kurang dari 3? Nah, sekarang lingkarannya menjadi apa? Titik pusatnya di 0 ya. Z min Z0 di sini Z saja, berarti Z0-nya di 0 ya. Titik pusatnya di 0, jari-jarinya 3. Berarti kita buat lingkaran dengan jari-jari 3. Nah, untuk kasus ini kita lihat di sini apa? Titik singularnya yang tadi ya, Z sama dan 2 itu ada di dalam daerah D. Maka kita katakan apa? Titik singular di dalam D, maka FZ tidak analitik pada D. Kenapa tidak analitik pada D? Karena di daerah D ini terdapat titik yang menyebabkan FZ-nya tidak analitik gitu ya. Atau di situ ada titik singular. Oke, selanjutnya contoh berikutnya kita periksa apakah FZ sama dan XY min IXY ini merupakan fungsi entire. Apa syaratnya untuk fungsi entire? Dia berlaku untuk semua titik ya, berlaku PCR untuk semua titik. Kita cari fungsi UXY-nya. Di sini kebetulan fungsinya sudah bagus ya, terpisah. Maka di sini XY ini sebagai apa? Bagian real ya, UX. Kemudian bagian imajiner apa? Min XY ya, di sini min XY. Turunan parsial terhadap X, berarti ini diturunkan terhadap X. Berarti Y-nya dianggap konstan ya. Diturunkan terhadap X berarti apa? Hasilnya Y. Kemudian UY berarti diturunkan terhadap Y. Ini diturunkan terhadap Y berarti X ya. Kemudian Fx berarti Vx ya. V diturunkan terhadap X. Ini diturunkan terhadap X, hasilnya min Y. Vy berarti V ini diturunkan terhadap Y. Hasilnya min X ya. Tidak berlaku PCR ya. PCR berlaku kalau apa? Kalau UX sama dengan VY atau VUY sama dengan min VX ya kan? PCR itu berlaku kalau UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Nah, di sini kita lihat bahwa UX-nya tidak sama dengan VY. Y tidak sama dengan min X. Artinya si PCR tidak berlaku PCR ya. Berarti FZ jelas bukan fungsi entire. Tapi apakah dia analitik pada suatu titik gitu ya? Bisa kita cari. Kan tadi syarat analitik adalah apa? Berlaku PCR kan ya. Maka UX ini harus kita sama dengankan dengan VY. Di sini UX-nya Y, VY-nya min X.
berarti Y harus sama dengan min X. Kemudian syarat kedua, UY sama dengan min VX. UY-nya X ya, UY-nya X, dan VY-nya min X ya. VX-nya min Y. Maka di sini min VX berarti Y. Nah, dari dua persamaan ini, berarti ini PCR ya, persamaan Cauchy-Riemann, kita harus cari titik yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, atau PCR. Maka solusinya di sini adalah X-nya 0 dan Y-nya 0. Ini kan biar sama ya, berarti ini Y kurang sama dengan min X, berarti ya satu-satunya cara adalah keduanya 0 ya, biar sama dengan. Karena X-nya 0, Y-nya 0, maka Z sama dengan X plus IY. Keduanya 0, berarti Z sama dengan 0. Artinya apa? Fungsi FZ ini berlaku atau analitik di Z sama dengan 0 ya. Nah, namun PCR di Z0 berlaku ya. PCR di Z0 itu berlaku, namun tidak analitik di Z0 ya. Kenapa? Sebab tidak dapat dibuat lingkungan di Z0 ya, sehingga berlaku PCR. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita buat lingkaran dengan jari-jari berapapun gitu ya, yang lebih dari 0, itu tidak ada ya yang memenuhi PCR ya. Berarti maksudnya di sekitar Z sama dengan 0 ini, di sekitar Z sama dengan 0 ini tidak ada yang memenuhi PCR ya. Jadi selain Z sama dengan 0 ini tidak ada lagi gitu ya yang memenuhi persamaan PCR ini. Artinya karena tidak dapat dibuat lingkungan di Z sama dengan 0, artinya di sekitar Z sama dengan 0 ini tidak analitik gitu ya, maka lingkungan tersebut, maka si FZ tidak analitik di lingkungan Z0 itu ya. Nah, sebagai catatan di sini, karena PCR berlaku di Z0, artinya si fungsi ini memiliki turunan di Z0 ya, tapi hanya di Z0 ya. Ini soal latihan bisa kalian kerjakan di situ. Contoh nomor A ini dan nomor A yang di sini sudah ada solusinya di slide yang diberikan. Sedangkan soal-soal lainnya silakan dikerjakan untuk tugas. Kemudian kita masuk ke fungsi harmonik. Jadi fungsi harmonik ini apa? Fungsi harmonik ini berlaku bila ya, jadi kita punya fungsi Hx, Y gitu ya, sembarang fungsi Hx, Y, kita sebut Hx, Y ini harmonik bila Hxx plus Hyy sama dengan 0. Hxx ini maksudnya apa? Di diferensial parsial terhadap X 2 kali ya. Dan Hyy ini artinya kita lakukan diferensial parsial terhadap Y 2 kali. Artinya maksudnya turunan kedua diferensial parsialnya gitu ya. Misalnya UX dan VY harmonik pada D dan berlaku PCR, maka VXY disebut conjugate sekawan harmonik dari UXY. Jadi kalau misalkan UX dan VY ini harmonik, jadi UXY dan VXY ini termasuk fungsi harmonik gitu ya, maka maka dia disebut apa? Conjugate harmonik ya. Jadi
UX-nya bagian real, VY-nya bagian imajiner, UX-nya kita sebut fungsinya gitu ya. Kemudian kalau berlaku dua-duanya harmonik gitu ya, maka si VX-Y-nya ini bisa kita sebut sebagai conjugate atau sekawannya dari UY. Atau kita bisa juga sebut sebagai UY-nya ini sekawannya V atau V sekawannya U. Bisa juga ya. Nah, contohnya misal kita punya HXY gitu ya. Fungsi H fungsinya terhadap X dan Y. Jadi sini eksponen eksponen X cos Y ya. Nah, turunan pertama terhadap X different partial ya, diferensial parsialnya, turunan parsial terhadap X. Jadi kita turunkan hanya yang ada variabel X-nya ya. Turunan E pangkat X apa? E pangkat X juga ya. Jadi ini E pangkat X cos Y ya. Kemudian turunan keduanya apa? Sama ya. Turunan terhadap E pangkat X-nya tetap E pangkat X. Sedangkan untuk turunan terhadap Y-nya gimana? Berarti yang kita turunkan yang ada variabel Y. Berarti ini cos Y turunannya adalah min sin Y ya. Jadi min E pangkat X sin Y. Kemudian turunan keduanya terhadap Y. Sin di turunan terhadap Y apa? Cos ya. Jadi ini min E pangkat X cos Y. Nah, kalau kita lihat, ini kalau kita jumlahkan ya, HXX tambah HYY harus 0, baru kita sebut harmonik. Nah, kalau kita lihat di sini HXX-nya ini, HYY-nya ini, maka jumlahnya 0. Karena 0 jumlahnya, maka kita sebut HXY atau di sini kasusnya E pangkat X cos Y ini kita sebut sebagai fungsi harmonik. Nah, contoh di sini kita mencari sekawan dari HX. Yang merupakan sekawan dari harmonik HXY, maka kita perlu cari yang apa? Yang turunan pertama terhadap parsialnya yang berlaku apa? Di sini lihat. U dan V ini harmonik bila berlaku PCR ya. Artinya ini kan jelas tadi harmonik ya. Kita cari sekawannya, maka kita cari fungsi GY gitu ya, yang sekawan dengan HXY ya. Berarti GYX dan HXY, GYXY dan HXY ini harus berlaku PCR ya. Artinya diferensial parsial H terhadap X ini harus sama dengan diferensial parsial G terhadap Y. Dan HY sama dengan min GX. HXY, HX ya, XY, HX berarti diferensial parsial terhadap X-nya dari H-nya turunan terhadap X berarti E pangkat X cos Y ya. Maka si GY harus sama dengan ini ya. Kemudian kita cari, ini kan terhadap Y ya, turunan terhadap Y, maka kita cari GXY-nya, kita integral terhadap Y. Hasilnya adalah E pangkat X kali sin Y plus suatu konstanta X ya. Kenapa di sini konstantanya bisa fungsi X? Karena kita lihat ya, di sini GY turunan terhadap Y, berarti
kalau di sini ada suatu konstanta X gitu ya, diturunkan terhadap Y, hasilnya pasti 0 ya gitu ya. Nah, kemudian kita cari dari sini turunan terhadap Y ya, turunan terhadap Y-nya apa? Berarti cos Y sama dengan turunan dari cos Y min sin ya. Jadilah min sin, tapi di sini ada min jadi sin Y ya. Artinya kita bisa cocokkan ya, maksudnya bagian ini dengan bagian turunan pertama dari Gx ini kan turunan parsial pertama dari Gxy ya. Ini kalau kita turunkan berarti sama dengan menurunkan ini terhadap X ya. Ini turunan E pangkat X. E pangkat X turunannya adalah E pangkat X juga ya. Di sini ada E pangkat X sin Y ya. Nah, kemudian kita cocokkan hasil yang ini dengan hasil turunan dari sini ya. Ini kan hasil turunannya ini ya. Kemudian HY-nya GX-nya itu kan sama dengan HY, turunan pertama dari sini terhadap Y sin kan ya. Jadi ini min sin Y. Sehingga kalau kita lihat ini sudah sama ya, maka CX-nya, C aksen X-nya turunan ini harus sama dengan 0 ya. Karena sama dengan 0 turunannya, maka CX sama dengan C ya. Kalau turunan pertamanya 0 berarti hasil integralnya sebuah konstanta ya. Konstanta ini ya nilainya masih sembarang gitu ya. Jadi sekawan harmonik dari HXY ini GXY sama dengan E pangkat X sin Y plus konstanta. Kemudian sifat-sifat fungsi harmonik. Yang pertama, misal fz-nya kita bisa bentuk ux y plus ivyx ya. Misalnya di fz-nya ini analitik pada D gitu ya. Maka si u dan v ini harmonik pada D. Kenapa tadi? Kenapa bisa harmonik pada D? Karena kita lihat ya, kalau si fz ini analitik, maka harus berlaku PCR ya. Nah, kalau U dan V ini berlaku PCR, sesuai definisi tadi ya, kalau berlaku PCR, maka U dan V ini sekawan harmoniknya. Kemudian fungsi fz ini analitik pada D bila hanya dan bila V sekawan dengan harmoniknya tadi ya. Jadi karena dia berlaku PCR dan harmonik, maka dia V dan U ini sekawan harmoniknya. Contoh ya, misalnya kita punya U-nya sama dengan ini. Cari K agar U termasuk fungsi harmonik gitu ya.
turunan terhadap X-nya sama dengan ini 2X, diturunkan terhadap X berarti 2Y. Ini karena nggak ada variabel X, berarti turunnya 0 ya. Nah, kemudian kita cari turunan kedua terhadap X-nya. Ini diturunkan terhadap X, berarti 2 min 2Y diturunkan terhadap X, karena ini nggak ada variabel X, berarti turunannya 0 ya. Sedangkan turunan terhadap Y-nya, berarti ini apa? Ini 0 turunannya terhadap Y, ini min 2X ya. Sedangkan ini 2KY. Turunan keduanya, ini terhadap Y, ini kan nggak ada variabel Y, maka ini 0. Ini ada variabel Y, maka turunannya sisa 2K ya. Nah, syarat harmonik tadi apa? Penjumlahan antara ini, turunan kedua terhadap X, dan turunan kedua terhadap Y harus 0 ya. Ini syarat dia fungsi harmonik, harus 0 penjumlahannya. Maka K yang berlaku adalah yang memenuhi persamaan ini, yaitu min 1. Sehingga U-nya bisa jadi fungsi harmonik kalau K-nya min 1. Jadilah U-nya sama dengan ini ya. Maka dia fungsi termasuk fungsi harmonik. Kemudian cari fungsi analitik dari ini ya. Kita tahu tadi misalnya U-nya X kuadrat min 2XY min Y kuadrat. Nah, agar harmonik berarti apa? Harus berlaku PCR ya. Berarti VY sama dengan harus sama dengan UX ya. Nah, UX-nya kan kita bisa tahu ya dari turunan pertama di sini terhadap X tentunya ya. Turunannya ini apa? 2X dikurang 2Y ya, turunan terhadap X. Kemudian kita cari VY. Ini kan VY sama dengan UX ya. Tapi kita cari V-nya maka harus diintegral terhadap Y ya. Integral terhadap Y hasilnya 2XY min Y kuadrat plus konstanta yang bergantung pada X ya. Kemudian syarat PCR kedua adalah apa? Vx-nya harus sama dengan minus UY. Nah, kita sudah dapatkan tadi apa? V-nya ini kan, V-nya ini. Vx-nya berarti ini kita turunkan terhadap X ya. Ini turunkan terhadap X, hasilnya apa? 2Y plus C turunan terhadap X ya. Sama dengan minus UY. UY bisa dicari dari turunan ini terhadap Y ya. Turunannya apa? Terhadap Y berarti 0. Terhadap Y berarti min 2X min 2Y ya. Tapi karena di sini minusnya, jadilah di sini 2X tambah 2Y-nya. Nah, dari sini kita cari solusi untuk CX-nya. Kita kumpulkan, jadi C aksen X sama dengan 2X. Nah, dengan demikian kalau kita cari CX-nya berarti kita harus integral dari turunan pertamanya. Integral terhadap X. Nah, hasilnya apa? X kuadrat plus konstanta baru ya. Nah, artinya si Vxy tadi kan kita dapat ini 2xy min Y kuadrat plus Cx. Cx-nya kita dapatkan ini ya, X kuadrat plus C. Nah, artinya si Vxy itu sama dengan X kuadrat tambah 2xy dikurang C.
Tadi 2x y min y kuadrat ini kan ya. Nah, ditambah cx nya itu apa? X kuadrat tambah c. Jadi di sini ada x kuadrat tambah c ya. Jadi fungsi fz atau fx, y ini analitik kalau apa? U-nya ini dan v-nya sama dengan ini ya. Nah, ini fungsi z-nya. Dan fungsi ini analitik ya. Karena apa? Karena berlaku PCR ya. Contoh lagi, kalian bisa lihat di sini sama saja ya pengerjaannya. Kemudian latihannya bisa kalian kerjakan. Kemudian fungsi elementer. Jadi fungsi elementer ini sebetulnya beberapa definisi dari beberapa fungsi yang fungsi tertentu ya. Jadi misalnya ada fungsi eksponen. Ya eksponen z gitu ya, e pangkat z. Ini kita sebut fungsi eksponen ya. Kemudian apa? Ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini ada cos z, ada sin z misalnya. Kemudian ada fungsi hiperbolik. Jadi ada cosinus z, cosinus hiperbolik z, sinus hiperbolik z gitu ya. Definisinya ini. Kemudian kita punya juga fungsi logaritma, misalnya ln z gitu ya. Dengan z-nya tentu saja tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, untuk turunan pertamanya, kalau kita lihat di sini, dia nggak boleh sama dengan 0 ya, di z sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya seper z. Nah, z-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian kalau ini kita tuliskan gitu ya, z-nya sama dengan i theta gitu ya, maka kalau kita logaritmik naturalnya ln z sama dengan, berarti ini perkalian maka di jumlah ya, di ln r ditambah i theta ya. Nah, khusus theta yang antara min pi sampai dengan pi gitu ya. Jadi theta di antara min pi sampai dengan pi, tetanya ya. Ini kan theta bisa berapapun nilainya, tapi khusus untuk theta yang kurang, yang antara nilainya antara min pi sampai dengan pi, itu kita sebut sebagai nilai prinsip. Nilai prinsip ya. Contoh, kita mencari bagian real dan bagian imajiner dari fungsi eksponen e pangkat min z ini ya. Kita bisa uraikan, jadilah seperti ini. Kemudian tentu di sini pakai persamaan Euler ya. Jadi apa? Cos y min i sin y. Maka bagian realnya adalah bagian ini, e pangkat min x cos y, dan bagian imajinernya adalah min ya, min e pangkat x sin y nya itu ya. Kemudian nilai prinsip ya, nilai prinsip dari ln z bila z-nya sama dengan min 1 min i ya. Ini kalau kita ubah kan ya, kita cari r ya. R ini modulusnya berarti apa? 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi akar 2. Kemudian tetanya kalau kita lihat, tetanya sama dengan y dibagi x, min 1 per min 1 ya, sama dengan 5 per 4 pi ya. Nah, jadi
secara umum kan lnz sama dan lnr ya, ditambah i theta ya. I theta, theta-nya kan berlaku tidak hanya di 5/4 pi ya, tapi ditambah satu keliling ya. Jadi ditambah 2 pi atau ditambah 4 pi dan seterusnya. Artinya kelipatan 2 pi. Jadi sebenarnya si theta-nya berlaku kelipatan 2 pi. Artinya misalnya ini K ya, K kali 2 pi. Dengan K-nya 0, 1, 2 dan seterusnya, atau min 1, min 2 dan seterusnya ya. Nah, tapi karena kita yang dicari ada nilai prinsip ya. Nilai prinsip itu apa? Tadi definisinya adalah nilai yang tetanya antara min pi sampai dengan pi. Nah, artinya nilai prinsipnya ini kita ambil yang tetanya antara min pi sampai dengan pi. Nilai yang berlaku ya, nilai yang benar antara min pi sampai pi, artinya ketika apa? Ketika K-nya misalnya min 1 ya. Karena kalau K min 1 berarti 5/4 dikurang 5/4 pi dikurang 2 pi, hasilnya apa? 3/4, min 3/4 pi ya. Nah, min 3/4 pi ini kita termasuk nilai prinsip karena apa? Karena nilainya antara min pi sampai dengan pi ya. Jadi inilah nilai prinsip dari lnz ya. Jadi kalau kita cari nilai lnz secara umum ya ini ya. Ini secara umum ya. Nilainya ada banyak ya. Ada banyak tergantung K-nya berapa gitu ya. Tapi kalau kita nyari nilai prinsip, berarti cari K yang membuat tetanya ini antara min pi sampai dengan pi. Nah, ini kebetulan adalah min 3/4 pi ya. Nah, inilah nilai prinsip dari Z, lnz ya. Ini ada beberapa soal juga latihan, bisa dikerjakan ya.